Ini di moderator masih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul. Salam serta salam tak lupa kita tujukan pada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelum mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu namanya yang disampaikan oleh Ustaz Fitri. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sini kan, berarti sini. Agatus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dimaafkan ini laptopnya kurang cocok. Akhirnya saya tidak mendengarkan suara apa-apa. Kalau dengan HP ini mendengar ya. Iya, Ustaz. Dengar ya. Baik. Jadi tidak bisa presentasi dengan PowerPoint. Ini bilang. Ono petugasnya ora? Dalam? Ono petugasnya ora? Ono. Itu kurang petugas. Oh, maksudnya? Iya, kok petugasnya sing ngatur. Oh, ngata. Ini maaf nih, coba saya tutup dulu sebentar ya. Karena ternyata persiapannya kurang, sehingga isinya ini kurang. Baik. Oke. Baik, sudah. Hari ini kita akan belajar bagaimana, ini giliran laki-laki ya, bagaimana seorang laki-laki mengurus rumah tangga. Dirinya dulu yang bikin. Baru nanti berikutnya kita bahas mengenai kewajiban seorang perempuan. Sebelum kita masuk, kita ulangi lagi terus syukur pada Allah atas semua nikmat karunia dan
Jangan lupa juga berselawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama sekali yang akan kita bahas itu mungkin ada di rumah bapak-bapak atau pemuda ya, atau sudah menikah atau belum. Nah, nanti kalau sudah menikah, tolong dicek dulu buku nikahnya. Apakah buku nikahnya itu masih diingat apa yang dulu dibaca. Dan warahmatullah, saya ingat itu buku nikah itu ada yang berbunyi begini. Saya akan mempergauli istri saya muasyarah bil ma'ruf sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini poin yang pertama yang penting ya. Karena kalau kita sana kemari sekarang ini banyak pengaruhnya. Banyak hal-hal yang bisa menyebabkan hati seseorang itu kacau. Atau bahkan tergerogoti imannya. Nah, maka itu mari kita buka lagi. Mungkin sudah ketemu ya. Ibu memfasilitasi mencarikan buku nikahnya. Buku nikah harus mudah dicari ya. Jangan sampai susah dicari. Nah, di situ ada beberapa yang diucapkan. Jadi sekarang di Jakarta saya pernah menghadiri pernikahan atau di daerah itu ada yang baca dan tidak baca. Maksudnya si suami setelah akad nikah. Kalau saya tetap mengajarkan baca ya, itu bagus sekali. Ikrar kepada istri dan seluruh yang mengunjungi atau hadir pada pernikahan. Nah, apa yang diucapkan? Nah, ada beberapa semacam pasal ya, itu yang dibaca oleh seorang laki-laki. Nah, yang penting itu apabila bla 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 tidak menafkahi lahir batin, kemudian apa kalau sekarang ya KDRT dan selain-lainnya itu, dan istri saya tidak ridho, maka istri saya mengadukan kepada pengadilan agama menuntut untuk perceraian, dia akan atau istri saya akan membayar uang 10.000. Ya, tidak tepat ya ini yang saya hafalkan, tapi pengertiannya begitu. Setelah terjadi perceraian, suami harus membayar 10.000, nanti diserahkan untuk kesejahteraan masjid. Nah, dari sisi itu, berarti laki-laki itu mempunyai harga hanya 10.000. Nah, berarti murah sekali. Kalau gorengan dapat berapa itu ya. Maka itu mari para suami, walaupun menikah sudah lama atau baru, itu tetap mengingat ini, muasyarah bil ma'ruf. Nah, itu berasal dari Al-Quran, ya perintah. Ya. Perintah dari Allah SWT di surah An-Nisa 19. Mohon dicatat karena saya dengan HP ini tidak bisa menayangkan. Ya. Tadinya sudah membawa laptop ini, tapi mungkin karena sinyal dan sebagainya, suaranya ini nggak kedengaran ke telinga saya. Tapi tadi saya cek kedengaran di sana. Jadi saya tidak mencoba untuk presentasikan PowerPoint-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu perintahnya sangat sangat pendek ya. Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Quran, Kementerian Agama itu, dan bergaulah dengan mereka secara patuh.
Nanti kita cari beberapa tafsir atau penjelasan para ulama apa itu muasyarah. Kemudian ini yang penting nih, yang kita lihat di pentas para artis, saya sudah lama menganjurkan itu tidak usah ada, seolah-olah ini hidup seseorang dikontrol oleh kehidupannya artis. Nah ini kan tidak sehat. Jadi seolah-olah harus utama kehidupan seorang remaja dan lain-lain yang melihat televisi itu berkaca kepada kehidupan para artis. Ini nanti akan membuat berantakan Indonesia. Saya yakin itu kalau ini tidak dihentikan ya. Karena gosip-gosip apapun itu makin marah, buka jilbab, ini itu ya, perselingkuhan, bahkan ada yang berani kumpul kebo tapi tidak ada yang protes ya. Nggak tahu kalau netizen saya tidak biasa mengikuti kelompok di internet itu. Tapi ini suatu contoh yang terus-menerus tiap hari disampaikan oleh hampir semua siaran televisi kepada seluruh bangsa Indonesia, baik itu anak-anak, remaja, dan seterusnya. Kok Arab enggak, Mas? Lurus saja. Maaf, ini saya dengan Mas Warno. Nah, jadi televisi itu kalau sudah demikian sifatnya bisa toksik ya. Saya tidak tahu lagi karena banyak juga ulama yang mengusulkan check and recheck yang awal kemudian diikuti seluruh televisi itu maksudnya diislamkan ya atau diindonesiakan jadi adab yang bersifat nasional yang tidak selordeh itu dan tidak vulgar ya. Masa punya anak dengan seseorang tidak bersuami istri kok diberitakan. Nah, ini kan tidak benar lagi. Nah, jadi suami-suami harus punya mindset ini tidak boleh terpengaruh oleh televisi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lanjutkan tadi surah An-Nisa 19. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, jadi bergaul dengan ma'ruf tadi itu dibarengi dengan satu ayat. Fa'in maka apabila karihtumuhunna kamu tidak suka kepada istrimu, jadi ada sifat yang dia tidak sukai, ada perilaku yang tidak sukai, itu jangan serta-merta kemudian seperti para artis itu tidak cocok itu terus mengajukan perceraian. Itu sangat tidak masuk akal karena dulunya kan cocok, kenapa tiba-tiba tidak cocok, pasti ada masalah kan. Nah, kemudian fasa antakrahu syai'an. Jadi bisa jadi kamu tuh menyukai mereka apa fa'ingkari jumhuna fa'asa antakrahu syai'an. Kalau kamu itu tidak menyukai suatu wa ja'alallahu fihi khairan katsira, dan tapi Allah itu menjadikan sesuatu yang justru kamu tidak suka itu ada kebaikannya. Jadi ada rahasia yang harus ditemukan laki-laki. Sifat-sifat istrinya ini yang tidak sukai ini apa? Kalau memang itu tidak sukai karena syariat, ya nggak bisa dibantah, harus dihentikan oleh istrinya. Tapi sifat misalnya malah dermawan kan malah boleh, ya malah bagus itu. Ya suka menolong kan boleh. Gitu. Nah pokoknya yang laki-laki harus menemukan tuh, jangan sampai disukai dan tidak sukai ini menjadi parameter, karena dulu kan menikahnya benar-benar mitsaqon ghalidhon, satu tali perjanjian yang kuat gitu kan. Nah, jadi tidak boleh asal-asalan.
pokoknya nggak cocok, cerai. Itu sekarang ini ada istilah di kalangan anak muda yang membahayakan, ya. Bercerai, bersatu kita teguh, bercerai menikah lagi, kita atau kawin lagi. Nah, jadi harus betul-betul diperhatikan. Maka membangun keluarga itu tidak bisa hanya senang, tidak bisa hanya cinta, ya. Tapi seperti yang dulu kita bahas, dinikahi seorang tungkahul mar'atu itu dari berapa hal itu 4, ya. Lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fatfar tidak titin. Pilihlah yang berdasarkan agama. Taribat yadaka, maka kamu akan beruntung. Maka itu saya ingat keluarga ulama baik dari istri saya maupun yang alim-alim dari keluarga saya itu memilihnya pasti tidak sembarangan, gitu ya. Teliti dulu itu bagaimana sifat-sifatnya, kelakuannya sehari-hari, sholat apa tidak dan seterusnya. Malah dipilih, kalau ulama ya pilih anaknya ulama. Nah, ini perlu saya sampaikan kisah, ya. Kedua beliau sudah tiada, tapi ini ibro yang sangat menarik. Jadi suatu hari seorang laki-laki yang di pondok pesantren dipanggil ayahnya untuk pulang. Ayahnya seorang ulama yang karismatisnya besar di Kabupaten Jepara. Ya karena hidupnya bukan Jepara, ya, di kota lain. Tapi calon istrinya itu di Jepara, jadi keluarga kami. Dipanggil oleh orang tuanya, baliole gitu kan kembangannya gitu. Pulang, nggak tahu di sana, kemudian diberitahu bahwa aku hubungan kalau sekarang yang kontak, ya. Hubungan kalau Mbah Kiai X gitu, ya, nggak usah saya sebut. Paham toh gitu. Nah, gitu Pak. Nah, iki awakmu jak prono, saya ajak ke sana. Putrine kuwi wis gelem tak entuke karo awakmu. Nanti perapatan kiri, agak cepet Mas, jangan lambat, nanti terlambat, masih jauh perjalanan. Maaf, jangan. Nah, terus ya perintahnya begitu, ya, seorang santri atuh. Padahal belum kenal tuh, belum kenal. Tapi karena sudah garansi oleh ayahanda, maka kemudian menerima dan telah sampai dilakukanlah pernikahan. Bayangkan tuh jamaah Rasulullah, belum saling kenal, ya. Saya mendengar langsung dari sumbernya sambil ketawa-ketawa. Kami masuk kamar itu baru kenal. Masya Allah. Apa yang terjadi? Putra putrinya ini diantaranya beberapa hafidhul Quran, ya. Dan sekarang menggantikan posisi ayahanda, menjadi kiai di pondok pesantren. Demikianlah kehebatan dari menikah lidiniha, ya. Fatfar lidadidin. Jadi nikah sesuai ketentuan agama. Jamaah rahmatullah, itu adalah ibrah yang luar biasa. Tapi kalau milih sendiri, ya bisa hancur-hancuran.
Saya lagi ngecek apakah suara saya masih bisa didengar dengan baik. Pak moderator, Mas moderator, Jeff, halo, Jadi Ustaz, bisa ya? Responsif ya, biar ini tepat. Baik. Jadi itu mindset laki-laki yang baik. Berikutnya, menurut para ulama, muasyarah bil ma'ruf itu kendalinya adalah laki-laki itu memberi mahar di hari pertama nikahnya itu dengan ridho hatinya, dengan serela-relanya. Maaf, antara ikhlas dan ridho sudah salah kaprah di Indonesia ya. Yang benar adalah ridho. Kalau ikhlas itu semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Jadi ini dasarnya surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa'a saduqatihinna nikhlah. Berikanlah mahar ya kepada istrimu yang engkau nikah itu atau perempuan yang engkau nikah itu dengan penuh kerelaan. Jadi jamaah kalau sudah jadi mahar nggak boleh ditarik kembali itu kalau cerai ya kan. Uh, jadi yang lucu-lucu kan terjadi. Dan rumit-rumit banget sekarang tuh maharnya ada hitung-hitungan yang sangat jelimet itu. Uang sekian rupiah, ada receh-receh, dan seterusnya. Tapi di zaman Rasulullah, bayangkan Rasulullah memberi mahar 20 ekor unta yang terbaik. Jadi kita termasuk yang perempuannya sangat baik hati sehingga mau dinikah dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Masya Allah. Kok laki-lakinya kok gawat ini kalau laki-lakinya tidak mengimbangi kebaikan perempuan ya. Gitu. Jadi para suami, para laki-laki, kalau yang belum nikah seperti Ijaz ini persiapkan diri ya. Nanti menjadi the best gitu ya. Sebagai suami yang the best atau sebagai ayah yang the best. Nah, berikutnya adalah saling menjaga kehormatan. Tidak hanya cinta, tapi saling memahami, saling mengerti, saling menjaga kehormatan, dan lain-lain. Ya. Nah, baik, selanjutnya adalah surat Al-Baqarah 187. Nanti dicatat dulu, Bapak Ibu nanti bisa nyimak lagi. Nah, sebenarnya ayat-ayat 183 dan seterusnya ini kan ayat-ayat untuk Ramadan. Kita lagi insya Allah kan datang, kita berdoa, ya Allah, saya dan seluruh jamaah di sini ya Allah, berikanlah berkah di bulan Rajab dan juga berkah di bulan Sya'ban. Balikna Ramadan dan sampai karena kami semua ya Allah ke bulan Ramadan. Karena Kau nanti akan memberikan kemurahan berupa ampunan berbagai kemudahan untuk kami dalam pahala maupun janji-janji yang sangat luar biasa. Ini adalah janji Allah untuk memperoleh nikmat yang luar biasa yaitu Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 187 ini hanya sepotong di dalam ayat itu yang saya kutip. Guna libasul lakum wa antum libasul lakum. Ayat ini cukup dikenal di kalangan para ustaz maupun jamaah yang rajin ngaji. Guna para istri itu atau istri-istrimu itu, wanita-wanita itu, libasun, pakaian, ya, lakum untuk dirimu.
Nah sebaliknya wa antum libasul lahun, dan dirimu adalah pakaian bagi mereka. Secara sederhana jamaah sudah bisa memahami pemahaman pakaian ya. Pakaian itu fungsinya macam-macam, untuk menghangatkan, untuk menutupi aurat, ya. Bahkan untuk keindahan sampai ada yang rela membeli gaun sekali saja. Pakainya juga sekarang 7 juta. Saya tanya istri saya, bener ada kayak gitu? Betul. Malah dia lebih banyak lagi harganya, tinggi. Apa tidak tahu ya. Saya nggak pernah beli baju, ada yang belikan istri saya. Nah, pilih, kecuali dikasih sama sahabat atau dapat ngasih kado itu ya. Ini kenang-kenangan dari adik daerah ini, bang, gitu ya. Ada tuh yang saya kunjungi misalnya. Nah, jadi insya Allah, jangan ngobrol keluhan kemana-mana. Itu namanya buka rahasia. Ya. Tapaknya mengeluh pada sahabat, tapi sahabatnya banyak. Akhirnya tersebar di mana-mana. Ya. Pergi seluruh saya antar kota. Nah, jadi tutup mulut. Tutup mulut ya. Orang tua saya dulu ceritakan selalu kebaikan ibu saya. Tidak pernah hubungi ini, tidak pernah sekalipun terucap, Masya Allah, sampai meninggal dunia. Ya. Kalau kepada anak-anaknya nanti bisa rame, ya. Ada permusuhan malahan ya, atau gregetan atau jengkel kepada ayahnya. Ibunya yang cerita, ini ayahmu gini, ayahmu gitu lah. Itu tidak boleh ya. Kalau ada masalah, ada seorang senior yang memberi tahu saya dulu, dirembuk di dalam kamar ya. Jangan duduk, kalau malah duduk nanti timbul emosi. Ya. Duran aja, rembuk masalah apa, jangan kedengaran anak-anak. Itu namanya manusia ya, kadang-kadang gitu ya. Ada nafsunya. Apalagi sampai banting-banting piring, apa. Masya Allah. Jadi laki-laki nomor satu yang harus menjaga. Yang kedua yang kata orang banyak, maaf ya, saya marah Allah. Mohon maaf ya. Kata orang-orang itu wanita lebih banyak berbicara daripada mendengar ya. Nah, maka laki-laki harus banyak mendengar daripada berbicara. Nah, gitu. Ya. Kecuali memberi nasihat yang sesuai syariah, harus betul-betul firm, harus betul-betul clear ya. Istrinya nggak mau mendengarkan ya, diusahakan gimana caranya supaya istrinya tuh diem kemudian mendengarkan. Nah, sehingga karena ini atas izin Allah ya, jangan sampai istrinya tidak menyesuaikan diri dengan apa-apa yang telah diucapkan, karena ketika suami tadi mengucapkan sigot taklek pernikahan, itu istrinya akan menyetujui. Nah, jadi istrinya harus banyak belajar agama Islam. Para jamaah di sini, alhamdulillah ya, belajar terus, nggak pernah berhenti belajar karena kita punya sifat lupa atau suka membandingkan dari yang dohir atau yang lahir saja. Oh, enak itu ya, naiknya Robicon misalnya, mahal itu, atau Alphard misalnya. Jangan itu yang dijadikan ukuran ya. Jamaah masih ingat ya, surah Ali Imran 185. Itu ukuran yang baik seorang mukmin adalah ketika dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Masih ingat ayatnya ya? Tulis dulu. Jadi cita-cita kita ke sana, bukan yang lain-lain. Kita hanya satu itu yang paling utama, yang lain-lain itu ikutan aja.
tidak perlu terlalu apa, ngotot. Jangan fahas supaya dihindarkan dari neraka. Bila jannah dimaksudkan dalam surga, maka difas. Lihat sama rahmatullah, kita mengingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu menyampaikan pesan pada laki-laki, suami-suami, khairukum li ahli. Khairukum, orang yang terbaik dari kalian adalah khairukum li ahli, yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ini kadang-kadang aneh ya, makan-makan sama orang lain, wah mewah-mewah ya, restoran, keluarganya dilupakan, ada yang gitu. Sebaliknya ada yang senang mengajak makan keluarganya, seperti yang saya sampaikan yang pada pertemuan yang lalu, itu malah dirancang teratur ya, setiap pekan hari Sabtu atau Ahad, dan mengundang ustadz ya, makan bersama dengan anak-anaknya, dan ustadz menyampaikan hal-hal yang penting untuk mengawal anaknya itu supaya menjadi khairun nas, menjadi anak yang muttaqin, menjadi anak yang saleh. Ya, jadi dahulukan keluarga, baru kalau mampu sahabat, kalau mampu lagi tetangga kanan kiri yang tidak bisa makan, bisa terkait. Jadi sekali lagi bagi saudaraku yang hadir di sini yang laki-laki, khairukum bi ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya Rasulullah ya, itu adalah orang yang paling baik kepada keluarga.
Nah, jadi jamaah kita bangun para suami yang hebat, yang betul-betul suami. Jangan sampai suami ngerokok tapi anaknya nggak minum susu. Ini berbahaya. Di desa-desa masih banyak nih ya. Susu itu hanya berhenti setelah disapih, setelah itu enggak, hanya kurang gizi. Nah, ya bisa menyebabkan anaknya malah tidak bagus perkembangan otaknya. Kita pelajari perkembangan otak seorang anak adalah 1000 hari pertama. Itu yang optimal. Nanti berkembang lagi, nanti menjadi anak yang otaknya full, kemudian dididik menjadi anak yang educated, IQ-nya menjadi bagus, ya. Ototnya bagus, fisiknya bagus, cerdas, ya. Maka sepak bola nanti akan menang, ya, insya Allah. Suatu hari kalau ini diamalkan, sepak bola itu akan menang. Nah, sekarang belum, ya, harus mengikuti garis-garis Allah ini, sunatullah, supaya jadi fisiknya terbaik, ya. Dan kita gambarkan teman yang lalu seperti Talut, jisimnya atau fisiknya baik, sempurna. Kedua, ilmunya tinggi. Malah Allah redaksinya ilmunya tinggi. Fastotang fil ilmi wal jismi. Nah, jadi suami-suami bina dirinya menjadi orang yang terbaik bagi keluarganya. Berikutnya Allah, ada yang pelit kepada keluarganya. Tapi sebaliknya, maaf ini, ada yang dipegang istrinya sampai tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Ini juga kedua kutub yang harus kita benahi, ya. Jadi yang benar itu adalah seorang suami itu pegang kendali. Bahkan istri tidak boleh melihat dompetnya suami. Yang benar nih, ya, para ulama. Jadi bukan malah semua dikendalikan istri sampai akhirnya ketahuan kalau sudah makan bersama pada kantor misalnya, nggak pernah terakhir, tersipu-sipu malu mengatakan ada yang mau habis, gajimu di mana? Ibunya tawa-ketawa, ya istri saya yang bawa semua katanya. Masya Allah, karena teman-temannya sahabat, jadi hanya cerita, ya. Nah ini nanti kalau tidak terkendali istrinya ini pembeli yang baik, ya, beli ini beli itu, tapi malah suaminya malah tersiksa. Yang betul seimbang, ya, gajinya berapa istrinya ya memahami lah, tidak perlu terlalu ngorek-ngorek tapi paham. Kalau gajinya 1 bulan 25 juta, ya pengeluarannya yang sesuai. Tapi kalau gajinya sekian juta nggak cukup dengan apa, ya jangan ikut seperti keluarga yang hebat-hebat itu, yang piknik ke sana kemari dan keluar negeri. Pak, beli. Memang nafkah ini memang harus sangat adil, ya. Nah, jadi jangan ada istilah ada uang laki-laki, ya. Ini tidak bagus, ya. Walaupun tidak dicari-cari istri, tapi suami terbuka kan juga tidak apa-apa kan. Ini loh, Dik, atau Mah, atau ini loh Bu, atau Mbok nih, cuma sekian mau gimana? Kita atur doa, kita berusaha cari tambahan gimana, ya. Setuju kan? Itu enak sekali, ya. Jangan kemudian kredit ini kredit itu, tahu-tahu suaminya yang bayar, bingung, ya. Ada juga kisah seperti itu. Jadi laki-laki yang baik mengajak istrinya pengajian seperti ini supaya hati terbuka. Nanti
komunikasinya, saling menyayanginya, saling memahaminya, kemudian memberi nafkahnya, oke. Ya. Karena tugasnya akan berat nih, suami dan istri ya, amanah untuk mengawal anak ya, sudah pernah kita bahas. Iya Pak. Nah, Assalamualaikum. Mari kita lanjutkan. Itu kalau mau kita mengukur seseorang kan sudah kita pelajari, lihat pergaulannya siapa. Nah, istri berhak ya memberikan eh, apa namanya nasihat kepada suami, jangan sembarang nanti salah. Sebab pergaulan itu sangat mematikan ya. Sebaliknya sangat menghidupkan. Contohnya begini, bergaul dengan orang-orang yang narkoba, akhirnya kena narkoba, jangan tanya betapa menderitanya. Tidak bisa keluar dari situ. Ya, habis harta untuk ini itu. Ya, saya punya dulu ya, punya seorang teman yang anak, akhirnya seperti itu, harta meninggalan suaminya yang sangat banyak, ada karena di pedesaan kan harta itu berupa tanah ya, habis untuk memberesi anaknya, enggak selesai-selesai, tiap kali keluar direhabilitasi, nanti kembali lagi disambangi, diajak ketemuan. Nah, jadi pernah juga saya dengar dari anak apa seorang bapak yang anaknya OD, overdosis, ya sama betapa usahanya untuk mengeluarkan dari situ tidak akan berhasil. Alhamdulillah, tampaknya ini sudah tinggal 7 menit. Akhiri dulu ini sesi untuk membina diri kita laki-laki, ya, membina para suami, membina calon pengantin seperti Ijaz, ya, kan masih calon, lulus dulu ya Ijaz, nanti lulus dengan the best ya, kalau boleh saya usul ya kumlot. Dulu saya tidak memikirkan kumlot karena dulu nggak ada di dorong-dorong kumlot ya, tapi apa dokumen-dokumen yang saya buat kembali ternyata kualifikasinya di situ. Alhamdulillah ya. Sekarang kasih samir, orang tuanya diundang ya, luar biasa. Dan Indonesia tambah maju nanti. Nah, begitu ya, jamaah rahmatullah. Jadi dari yang kita sampaikan hari ini adalah membina diri sendiri, khususnya para suami atau laki-laki atau calon suami atau ayah yang nanti akan mengantarkan anaknya menuju itu yang sangat lebar untuk kesuksesan anaknya menjadi amanah yang diberikan oleh Allah Taala. Dan warahmatullah kami serahkan kembali kepada Ananda Ijaz untuk mengatur barangkali masih ada tanya jawab. Silakan Ijaz. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Saudara Srikam. Dari Bapak atau Ibu barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan bisa melalui kolom chat ataupun dengan open mic. Monggo Bapak Ibu. Tampaknya tidak ada Ijaz. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas gangguan karena dalam perjalanan sebagaimana saya sampaikan bahwa saya sudah menghubungi tapi belum bisa, maka insya Allah di Sabtu yang akan datang akan lancar karena sudah dapatkan apa kemufakatan isi di majelis taklim kita ini. Warahmatullah, saya dulu dan selamat bekerja bagi yang kerja atau yang weekend, dan tetap selalu
bisa membahagiakan dirinya dengan teknik-teknik yang juga pernah kita sampaikan, itu apapun bisa menciptakan kebahagiaan apabila kita selalu bergantung kepada Allah, dan itu apapun yang kita terima dengan rela, takdirnya apapun, maka itu akan memicu endorfin ya. Apakah melakukan apa, kalau kita gantungkan hanya pada Allah, maka kita akan selalu dalam suasana hati yang gembira, dan itu endorfinnya akan terus ngalir hingga kita menjadi tambah sehat karena pembuluh darahnya lancar dan lain-lain. Kita akhiri, terus sekali lagi mohon maaf. Kita taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke. Jas, nanti jangan lupa baca Fatihah ya untuk menutup. Terima kasih, Jas. Kita tutup antara ya, kita tutup dengan istighfar kali adalah dan doa alternatif. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.